Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun pembelajaran kita sekarang secara daring, tapi tidak boleh mematahkan semangat kita untuk tetap terus belajar. Dan pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi relasi dan fungsi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi relasi dan fungsi kali ini adalah KD 3.5, yaitu menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram. Kompetensi inti yang akan dicapai pada materi ini ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi relasi dan fungsi ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dengan kata-kata mengenai pengertian fungsi dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan mengenai cara menyajikan suatu fungsi dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasang berurutan. Yang pertama ada relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Nah, pada slide ini diberikan contoh dari relasi. Misalnya, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B yang anggotanya A, B, C. Anggota-anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi yaitu faktor dari. Ini contoh ya, faktor dari itu hanya contohnya saja. Bisa juga dengan relasi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ini sebenarnya ada beberapa cara. Dan yang pertama ini bisa melalui diagram panah. Berdasarkan contoh relasi di slide sebelumnya, yang relasi faktor dari tadi, kita dapat menyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Misalnya yang sebelah kiri itu adalah anggota himpunan A dan yang sebelah kanan adalah anggota himpunan B. Tadi kan yang himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B terdiri dari A, B, dan C. Di sini misalnya 1 merupakan faktor dari A dan faktor dari B. 2 merupakan faktor dari B.
3 merupakan faktor dari B dan faktor dari C. Nah, ini contoh menyatakan relasi dengan diagram panah. Untuk selanjutnya ada cara menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Berdasarkan contoh relasi di slide sebelumnya, masih sama ya, relasi yang faktor dari tadi. Kita dapat menyatakan relasi tersebut dengan diagram Cartesius. Nah, ini bisa dilihat pada slide. Yang X itu adalah anggota dari himpunan A dan yang Y adalah anggota dari himpunan B. Kemudian titik-titiknya itu yang menyatakan relasinya. Jadi 1 merupakan faktor dari A dan faktor dari B. Selanjutnya 2 merupakan faktor dari B dan 3 merupakan faktor dari B dan C. Nah, yang belum paham, silahkan dipahami dulu ya. Selanjutnya ada cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan contoh relasi di slide sebelumnya, yang faktor dari tadi, kita dapat menyatakan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan dengan cara memasangkan secara berurutan anggota-anggota pada himpunan A dan anggota-anggota pada himpunan B. Seperti 1A, 1B, 2B, 3B, 3C. Nah, selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini disajikan contoh fungsi. Misalnya yang sebelah kiri itu adalah himpunan A dan yang sebelah kanan adalah himpunan B. Nah, himpunan A memasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi himpunan A semuanya memiliki pasangan kan? Nah, itu namanya fungsi. Selanjutnya disajikan juga contoh yang bukan merupakan fungsi. Di sini dapat dilihat himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi itu bukan merupakan fungsi. Alasan lebih tepatnya bukan fungsi karena tidak semua anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B. Jadi, supaya dinamakan fungsi, anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan. Selanjutnya, dalam relasi dan fungsi itu ada istilah domain, kodomain, dan range. Domain itu daerah asal, dan kodomain adalah daerah kawan, sedangkan range adalah daerah hasil. Nah, di sini juga diberikan contoh himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B yang anggotanya A, B, C. Di sini yang merupakan domain adalah himpunan A, yaitu daerah asalnya. Dan yang merupakan kodomain adalah himpunan B, yaitu daerah kawan. Sedangkan range-nya itu adalah hasil pemetaan. Di sini hasil pemetaannya itu ada A dan B. Karena C itu tidak memiliki pasangan, jadi dia bukan merupakan range atau hasil pemetaannya. Sebuah fungsi
dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti misalnya F, G, H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan Fx memetakan 3x plus 3. Artinya, fungsi F memetakan x ke 3x plus 3. Jadi, daerah bayangan x oleh fungsi F adalah 3x plus 3. Sehingga dapat dinotasikan Fx sama dengan 3x plus 3. Dari uraian tadi, itu dapat dirumuskan jika fungsi Fx memetakan Ax plus B dengan x anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan Ax plus B. Sampai di sini paham? Untuk pembelajaran materi relasi dan fungsi hari ini kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat 5 contoh fungsi dan 5 contoh yang bukan fungsi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Dan untuk kita semua, tetap jaga kesehatan dan terus stay positif. Jangan lupa memakai masker apabila keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.